teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi penugasan mata kuliah strategi pembelajaran administrasi perkantoran. Dan langsung saja ke videonya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Oke, kita ketemu lagi di mata pelajaran manajemen perkantoran, elemen pengelolaan humas dan keprotokolan. Oke, kita sekarang udah pertemuan ke berapa nih? Kelima ya? Iya. Oke, seperti biasa, kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa saya pimpin sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik, senang, sedih, kalau gelisah, atau meriang bukan kasih saya? Oke, alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan terus setiap harinya ya. Agar kita bisa terus belajar dan belajar. Tapi bentar. Tadi ibu dengar itu kalau suaranya itu lemes gitu. Emang habis pelajaran apa anak-anak? Matematika. Iya, iya. Tapi gak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Ini masih hari Senin soalnya. Habis pelajaran saya juga istirahat kan. Jadi bentar aja, ini mapelnya nggak susah kan. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita ice breaking dulu dari biar kalian lebih semangat lagi, terus fokus lagi. Oke, yuk siap-siap. Jadi nanti peraturannya itu ibu bakal bilang pagi, siang, sore, dan malam. Nah nanti kalau yang pagi itu kalian tepuk sekali, lalu yang siang kalian tepuk 2 kali, yang sore tepuk 3 kali, yang malam nggak usah tepuk. Oke, fokus ya, fokus ya. Nanti kalau yang nggak fokus, kasih apa ya? Nanti lihat aja deh. Oke, siap? 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, malam, siang, sore, malam, pagi, siang, malam, sore. Oke, sepertinya walaupun covernya kalian kelihatannya kalian lemes itu ternyata otaknya masih fokus ya. Ada teliti semua, kata yang salah. Oke, sekarang kalian udah semangat lagi, udah fokus lagi, kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Namun sebelum itu, Ibu mau absen dulu ya. Sebelum mulai, Ibu panggil kalian yang hadir ya. Ahmad, Adinda, Cantika, Denny, Haris, Haris, gak masuk. Izin apa sakit? Izin kemana? Udah itu, udah bilang ke wali kelas. Oke, gitu ya. Ini ibu konfirmasi. Oke, absennya sudah selesai. Kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, sekarang kalian bisa itu kemati dulu barang-barang yang ada di atas meja yang nggak digunakan untuk pelajaran ini ya. Silahkan dimasukkan ke tas dulu. Lalu keluarkan buku pengelolaan humas dan keprotokolan kalian dan buku catatannya. Nah, kalau sudah kalian buka halaman 39. Seperti yang saya bilang tadi ya, komunikasi humas. Sudah semuanya? Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang etika dan kode etik profesi humas ya. Sekarang kita memasuki materi baru yaitu komunikasi
Humas. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran komunikasi humas ini tuh diharapkan kalian tuh nanti bisa memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan benar dan efektif, bisa mempraktekkannya dengan benar, terus habis itu bisa menentukan dan menggunakan media komunikasi juga gitu. Oke, kita masuk ke materi yang paling awal yaitu pengertian komunikasi. Nah, Ibu yakin kalian sudah tahu komunikasi itu apa ya. Tapi Ibu ingin menanyakan lagi, apa yang kalian tahu tentang komunikasi? Oke, bicara Bu, ngomong Bu, nyampein pesan. Oke, lagi menyampaikan ide. Oke, oke, oke. Jawaban kalian itu semuanya benar. Tadi Ibu udah tahu nih, kalian itu udah paham ya konsep dari komunikasi. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih luas lagi berdasarkan atau uh, menurut beberapa ahli ya, pengertian komunikasi itu apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada 3 ahli yang mengemukakan arti komunikasi itu. Ibu akan tuliskan dulu, nanti Ibu akan menjelaskan, oke? Oke, anak-anak, di sini Ibu sudah menuliskan pengertian komunikasi dari 3 ahli ya. Yang pertama itu ada Ono Ukjana Effendi. Jadi menurut beliau, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan ke orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap atau perilaku responden penerima ya, komunikan secara langsung, lisan, atau tidak langsung, yaitu menggunakan media. Nah, yang selanjutnya ada Beni Kaloku. Media komunikasi itu adalah proses penyampaian pengertian yang mengandung prosedur yang mempertemukan satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya. Jadi ketika kalian kayak berdiskusi dengan teman kelompok kalian gitu, nah kalian kan pasti itu kan ide tuh saran, ya itu juga komunikasi ya namanya. Lalu yang terakhir ada Everett and Rogers. Menurut beliau, komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke sumber lainnya. Bisa ke satu orang ataupun ke kelompok ya. Jadi penerimanya itu bisa individu atau kelompok. Kayak misal eh, kalian ada seminar webinar. Nah itu kan ada narasumber. Nah narasumbernya itu memberikan pengertian atau informasi ke kalian kan yang segitu banyaknya. Nah tujuannya apa sih? Ya mau tidak laku. Jadi misal kalian ikut seminar, misal kalian ikut seminar atau webinar tentang public speaking yang temanya dia ngomongnya nggak belibet. Nah, akhirnya kalian yang mau mendengarkan narasumber itu menyampaikan informasi tentang gimana sih cara agar public speakingnya itu nggak belibet. Nah, akhirnya kalian kan sadar kayak, oh gini ya caranya, ya udah deh aku terapin. Ya nanti aku kalau public speaking nggak belibet lagi. Nah itu berarti kan ada perubahan pada tingkah laku respondennya. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang mabang komunikasi ya. Ini Ibu hapus dulu, oke. Nanti kalian bisa mencatat yang di papan, juga mencatat penjelasan yang saya berikan ya. Karena di sini Bu cuma mencatat singkat-singkat saja, intinya saja. Kalau penjelasannya kalian perlu ya, silakan juga dicatat ya penjelasan saya. Oke, Ibu akan tuliskan dulu. Oke,
Oke anak-anak, saya telah dilihat di papan ini itu ada lambang komunikasi yang secara umum sama khusus ya. Nah secara umum itu ada mimik, gerak-gerik, suara, dan bahasa. Kalau yang khusus ada tata rias, dekorasi, warna, tata lampu, filman, dan lain-lain. Oke. Nah kalau yang mimik raut muka itu ketika kita dokumentasi, ya itu raut muka sih ada yang tersenyum, ada yang cemberut, teknik itu, dan juga yang melotot atau ya sedang marah-marah gitu ya. Kalau gerak-gerik itu menggerakkan anggota badan. Seperti ibu ini sedang menjelaskan ke kalian ya. Itu untuk apa? Untuk menekankan cukup menyampaikan pesan dengan jelas. Dia juga yang melibatkan juga hmm, bisa lebih memahami materi yang sedang disampaikan atau diterima. Oke, contohnya apa? Mengangguk, menggeleng, sama menunduk dan lain-lain. Nah kalau konteksnya kayak mengangguk, menggeleng ya, kalian kalau misalnya nih, kalian kalau diajak ngobrol sama orang, kalian kalau ngerti boleh mengangguk. Tapi kalau kalian ngerti ya jangan ngangguk-ngangguk doang, jadi jangan menyalahgunakan cara pikir ini karena itu apa ya bisa mengakibatkan miskomunikasi gitu, karena kalian itu sebenarnya nggak ngerti tapi ngangguk ya iya aja. Oke. Lalu selanjutnya ada suara itu bisa kayak suara sirine, lonceng, terus berteriak dan lain-lain. Oke. Lalu contohnya itu kayak zaman dulu biasanya menandakan masuk sekolah, masuk kelas atau istirahat kan biasanya pakai lonceng tuh. Nah, itu lonceng itu menyampaikan pesan. Kalau bunyinya teng 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 itu berarti masuk kelas. Nah kalau istirahat nanti beda lagi gitu nadanya. Nah selanjutnya ada bahasa yang digunakan. Banyak bahasa yang digunakan sih kayak intonasi nada, sama dialek ya, aksen itu juga berpengaruh. Jadi misalnya contoh ada kalian orang Jawa Tengah, lalu di tempat tidak kalian ketemu sama orang Medan. Nah aksen kalian kan beda tuh. Kalau orang Jawa Tengah kan biasanya pelan gitu ya, halus gitu. Misalkan kalau orang Medan itu emang intonasi suaranya nadanya itu tinggi, terus cepet kayak orang marah-marah gitu ya. Nah tapi kalian tidak boleh menganggap kenapa sih ya orang marah-marah gitu, kalau ngomong juga biasa. Nah kalian tidak boleh gitu guys, karena memang itu sudah apa ya, sudah kebiasaan di daerahnya ngomong seperti itu. Dan di Sulawesi kan negara kepulauan, banyak daerahnya, banyak sukunya, atau banyak daerahnya. Nah jadi ketika kita mengajak ngobrol orang itu, kita harus saling menggunakan bahasa Indonesia biar saling mengerti gitu. Nah lalu, ada ini yang lambang komunikasi khusus. Itu ada tata rias, dekorasi, warna, lampu perfilman. Ini cuma contoh aja sih. Nah, jadi contohnya misal kalian lihat teater ya atau kayak ludruk gitu, nanti kan kayak tata riasnya itu ada yang kelawak gitu, ada yang cukup penuh, terus ada juga yang jadi ceweknya cantik gitu. Nah itu bisa melambangkan atau mengandung pesan bahwa itu peran antagonis atau protagonis gitu. Oke, lanjut kita ke unsur-unsur komunikasi. Nah, jadi unsur-unsur komunikasi itu ada komunikator sama komunikan. Nah, ini saling berhubungan ya, tapi kalau kali ada salah satunya ya namanya ngomong-ngomong sendiri kan. Nah, jadi si komunikator ini itu orang yang menyampaikan pesannya. Jadi yang komunikan adalah orang yang ya benar menerima pesan. Oke, selanjutnya ada unsur pesan. Pesan ya it's informasi yang disampaikan itu namanya pesan ya, yang kalian obrolin itu namanya pesan. Lalu selanjutnya ada media. Misal ibu menyampaikan pesan ini menggunakan papan tulis kan tadi nulis. Nah papan tulis inilah yang namanya media komunikasi, medianya. Ibu nulis pesan di sini, jelasin, kalian bisa lihat dari media papan tulis ini gitu. Terus ibu bisa nanti menyajikan
Kalau pelajarannya dalam bentuk PowerPoint, itu juga berarti medianya itu aplikasi PowerPoint sama proyektor kan, biar biar bisa terlihat sama kalian. Oke, Oke, yang terakhir ada unsur efek. Jadi ini tuh basically buat apa sih kalian melakukan komunikasi itu? Ya pasti tujuan kalian kan merubah tingkah laku responden kalian. Ini kayak ibu ya, nyuruh kalian menjadi tugas alamat ini, terus akhirnya kalian menyelesaikan. Ya itu namanya kalian kena efek komunikasi. Nah lalu kita ke bentuk-bentuk komunikasi sekarang. Ada komunikasi langsung sama tidak langsung. Ya kalau yang langsung tadi sudah ibu jelaskan ya, kayak dari gerak-gerik, terus ibu ngomongin dari lisan, namanya langsung ya. Nah kalau yang tidak langsung itu yang tentunya dari media tadi, kayak PPT sama interview tuh. Lalu ada komunikasi massa. Seperti yang ibu contohkan tadi, kayak seminar, webinar, itu contoh komunikasi massa. Karena si narasumber kan cuma satu, terus dia ngomong sama banyak orang, menyampaikan pesan ke banyak orang, dan dia nggak kenal gitu kan. Itu jumlahnya benar-benar banyak dan nggak bisa dihitung pakai tangan kalau dari itu namanya komunikasi massa. Nah untuk selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu eh, si penerimanya, pendengarnya itu lebih sedikit dari komunikasi massa, dan si narasumber atau si komunikatornya itu kenal sama si komunikannya. Nah, selanjutnya ada komunikasi perorangan. Komunikasi perorangan itu ada intrapersonal communication sama interpersonal communication. Nah, kalau intrapersonal communication itu kita kayak bermonolog gitu ya, kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Kalau yang interpersonal itu kita sama satu orang lagi gitu, sama satu individual. Oke, selanjutnya ada prinsip komunikasi efektif. Bisa dilihat di papan tulis. Itu ada respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Oke. Jadi, respect itu apa sih? Respect itu adalah sikap saling menghormati. Jadi, antara si komunikator dan komunikan itu harus saling menghormati. Bisa mendengarkan dengan baik, terus tidak kehilangan fokus saat komunikasi tadi. Itu merupakan sikap respect. Okay? Lalu di empati adalah merasakan atau menempatkan kondisi diri dengan kondisi orang lain. Jadi kita itu bisa merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang yang menyampaikan informasi kita tadi. Misal ada teman kalian yang kita habis patah hati gitu ya, misal, terus kalian juga ngerasa sedih, kok bisa ya dia kayak gitu. Nah itu merupakan rasa empati. Okay? Lalu ada audible. Nah audible ini itu harus dimiliki keterampilan yang dimiliki oleh komunikator. Jadi pesan yang kalian sampaikan itu harus bisa didengar dan dimengerti dengan baik oleh si komunikan. Lalu ada clarity. Itu tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi si komunikator ini harus benar-benar menyampaikan instruksi informasi dengan jelas, agar si komunikan ini itu tidak mengira-ngira gitu, kayak oh kayaknya yang dimaksud ini tadi itu kayak gini deh. Nah itu tidak efektif berarti komunikasinya. Itu berarti komunikasinya tidak belum paham dia benar. Jadi si komunikator itu harus menanyakan kembali apakah si komunikan ini itu udah paham atau enggak gitu. Nah lalu yang terakhir ada humble, yaitu sikap rendah hati. Jadi ketika kalian sedang berbicara dengan orang, kalian itu harus memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Dan tidak boleh seperti sombong. Kata kalian tidak boleh seperti caper, piknik gitu ya. Dan harus memilih kata-kata yang benar-benar menghindari agar si komunikan ini tidak berpendapat bahwa orang ini piknik banget ya. Oke, habis itu selanjutnya ada teknik komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu kayak gimana sih? Nah, di sini tuh ada beberapa teknik komunikasi. Yang pertama ada informative communication, lalu ada persuasive communication, ada coercive or instructive communication,
Dan yang terakhir ada human relation. Nah, yang pertama, informative communication itu adalah pesan yang disampaikan seseorang atau sejumlah orang yang tentang hal-hal yang baru ia ketahui gitu. Jadi, misalnya nih, kalian lagi liburan ke daerah mana itu, terus kalian baru tahu kalau di daerah itu ada, oh ada gini ya. Nah, setelah besoknya masuk sekolah, kalian cerita ke teman kalian, aku kemarin liburan ke sini, baru tahu loh kalau di sana itu ada kayak gini-gini. Nah, kalau yang selanjutnya ada persuasive communication, ini itu komunikasi yang kayak mengajak kita untuk membujuk. Seperti contohnya, kalian ngajak teman kalian ke kantin gitu, ada jajanan baru ya. Ayo yuk jajan di kantin, ada jajanan baru loh. Kemarin si ini tuh udah nyobain, caranya enak. Aku juga pengen nyobain, ayo nyobain yuk. Nah, kalian tuh menggunakan kata-kata yang bisa membujuk atau mengajak teman kalian gitu, agar teman kalian tuh mau menuruti keinginan kalian gitu. Terus selanjutnya ada cursive or instructive communication. Di komunikasi ini itu berupa perintah, ancaman, sanksi, ya pokoknya gitu ya jenisnya. Kayak misal umi ibu mau dijelasin terus ada anak yang rame, ibu bilang, kamu kalau nggak mau dengerin ibu, rame aja, kamu nggak usah ikut pelajaran ibu, kamu sekarang keluar kelas, jangan mengikuti pelajaran ibu. Nah, itu namanya cursive atau instructive communication. Lalu yang terakhir ada human relation. Human relation itu adalah proses interaksi yang dilakukan manusia berupa komunikasi persuasif yang melibatkan psikologi, terus perasaan, dan pikiran manusia. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke halaman 48, yaitu poin penyusunan pesan bidang kehumasan. Nah, yang pertama itu ada pengertian teknik penulisan humas. Suatu pesan atau informasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik yang bertujuan menumbuhkan kerjasama, menumbuhkan pengertian, menciptakan keuntungan bersama, dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis penulisan humas, yaitu ada yang pertama ada press release, ada Twitter, ada backgrounders, fact sheet, white paper, brosur, web organisasi, newsletter, ada surat pembaca, advertorial, press conference atau media kit, dan yang terakhir adalah laporan tahunan. Ini untuk jenis-jenis penulisan humas, kalian bisa baca sendiri ya, atau searching di Google itu banyak banget contohnya juga. Lalu pemakaian bahasa dalam verse ada sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur, mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata serta istilah asing, ya biar komunikannya itu yang langsung paham gitu apa yang kita bicarakan gitu. Ada menghindari kata atau istilah teknis, dan yang terakhir tunduk terhadap kaidah etika. Oke, langsung kita ke poin yang C ya, media komunikasi humas. Definisi media humas. Media humas adalah segala bentuk media yang digunakan dalam praktisi kehumasan. Dalam hal pelayanan kepada media, humas itu harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu pertama membangun citra yang baik, terus menyampaikan informasi itu jujur, secara fakta ya, tidak dibuat-buat atau tidak rekayasa. Terus selalu memberikan yang terbaik kepada media dan melakukan pendekatan secara personal. Selain itu kalau melakukan komunikasi ya, harus secara profesional dan bertanggung jawab. Lalu ada manfaat dan tujuan media humas. Yang pasti tujuannya itu membangun pemahaman mengenai tanggung jawab organisasi dan media massa, terus membangun kepercayaan dan penyampaian pelayanan informasi itu yang akurat jujur seperti yang ibu bilang aja. Lalu ada pun tujuan media public relations, itu ada memperoleh publisitas seluas mungkin, terus memperoleh tempat dan pemberitaan media kayak liputan, laporan, ulasan kampus, dan lain-lain.
Lalu yang selanjutnya ada untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat. Jadi instruksi kita atau usulan kita itu bisa ada timbal baliknya gitu, tapi kita juga mendapatkan keuntungan. Lalu yang selanjutnya ada melengkapi data atau informasi pimpinan lembaga organisasi untuk keperluan pembuatan penilaian atau assessment. Dan yang terakhir ada mewujudkan hubungan yang stabil. Terakhir ada jenis-jenis media humas. Itu ada media pers, audio visual, radio, televisi, pameran, bahan-bahan cetakan, pendidikan, buku khusus, surat langsung, pesan-pesan lisan, email organisasi, pembelian sponsor, ciri khas, dan bentuk-bentuk media humas yang lain. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan media komunikasi. Kita ke media cetak dulu ya. Kelebihannya itu repeatable, dapat dibaca berkali-kali. Terus analisisnya itu lebih tajam karena penjelasannya itu pasti kayak lebih banyak gitu, bisa lebih banyak. Nah, kekurangannya itu lambat dari segi waktu, terus tidak adanya audio, visual yang terbatas, dan biaya produksinya itu tinggi. Nah, kalau media elektronik kelebihannya itu cepat dari segi waktu, terus bisa ada audio visual, bisa digunakan juga, terus penyebarannya itu luas, jadi terjangkau gitu biayanya. Lalu yang terakhir ada media online, kelebihannya itu sangat cepat ya dari segi waktu, ada audio visual sama praktis dan fleksibel. Ya, kalau kalian lagi posting sesuatu atau bikin video, kan sekarang ada TikTok gitu ya, pasti kan langsung bisa menjangkau masyarakat luas gitu, tanpa cetak-cetak lagi. Baik, sudah selesai materi komunikasi humas kita hari ini. Sekarang Ibu mau ngetes pemahaman kalian itu sampai mana. Apakah lagi dengerin atau tidak? Oke. Nanti cepet-cepetan angkat tangan. Ibu akan pilih 3 orang. Harus menyampaikan pemahamannya sejauh mana tadi tentang materi ini ya. Nanti Ibu ada reward, dikasih coklat, oke? Yang mau yang bisa menyampaikannya, oke? Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Risma, Cantika sama Farid. Oke, silakan. Jadi Risma dulu ya. Wah, biasanya langka banget ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Risma. Oke, sekarang selanjutnya Cantika. Oke, tepuk tangan untuk Cantika. Betul. Jawabannya panjang-panjang loh ya, saya ini. Pintar-pintar memang anak-anak saya ini. Oke, sekarang Farid. Oke, kalau Ibu tadi melihat ketiga orang ini, mendengarkan ketiga orang ini menjelaskan, itu kalau Farid lebih cenderung disingkat, tapi dia memahami sekali konsep komunikasinya sudah sangat baik. Cantika sama Risma juga sudah benar-benar sangat-sangat mencatat ya apa yang dijelaskan tadi. Oke, semuanya selain 3 anak ini, kalian itu udah hebat banget, kalian udah mendengarkan Ibu, menghargai Ibu dengan baik. Kita menjelaskan tadi, kayak dia nggak terlalu ramai, walaupun ada beberapa anak yang ya gitu ya, tidak apa-apa, kalian hebat semuanya. Apa yang sudah jelaskan teman-teman kalian tadi yang angkat tangan itu udah benar-benar jelas, sudah sangat lengkap dari awal rangkum dari awal sampai akhir materi. Namun Ibu akan menjelaskan kembali rangkumannya apa materi kita hari ini ya. Jadi secara umum itu komunikasi itu adalah satu proses penyampaian pesan antara 2 orang atau lebih.
Terus komunikasi itu ada 5 unsur tadi, apa aja? Komunikator, terus habis itu komunikan, terus lagi pesan, media, ya, iya, efek yang terakhir. Terus ada prinsipnya tadi apa aja? Ada respect, empati, audible, clarity, sama humble ya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi itu, kontak mata, ekspresi wajah, terus postur tubuh juga ya. Itu bisa menggambarkan kita seberapa profesional kita dalam berkomunikasi, oke? Nah, selain komunikasi lisan, kita itu juga harus memiliki dalam kehumasan kita juga harus memiliki keterampilan membuat tulisan atau naskah yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan. Karena melalui media seperti surat, dokumen-dokumen gitu, itu juga sangat penting eh, dalam komunikasi karena biasanya media cetak seperti surat, dokumen gitu kan bisa dibaca berkali-kali ya daripada kayak langsung didengarkan gini nanti bisa hilang lagi gitu dari ingatan. Oke, kayak gitu dulu ya, segitu dulu cukup. Oke, sudah cukup, sudah selesai sampai kita hari ini komunikasi humas terselesaikan dalam 1 hari itu ada panjang enak kan. Habis itu kita tinggal beberapa materi lagi, ini tinggal 2 ya, tinggal 2 materi. Jadi kita dari materi ini kita bisa belajar cara berkomunikasi yang benar itu seperti apa. Jadi dengan praktikannya, walaupun hanya sekadar sama teman aja, itu juga ada tata keramanya ya. Karena dari apapun yang dari kita sendiri itu bisa menjadi apa ya, citra yang menggambarkan citra kita itu kepada orang yang itu seperti apa. Dari komunikasi ini kita bisa mempelajari menjadi orang yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, tadi ibu udah janji ya, yang untuk yang menjawab pertanyaan tadi 3 orang, Risma, Cantika, sama Karit ya. Terus ibu akan kasih coklat. Oke, baik itu. Sama Karit. Oke. Oke anak-anak, terima kasih sekali lagi udah mendengarkan dan mengawasi ibu dengan baik dalam pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa lagi setiap masing-masing. Semoga ini yang kita dapatkan benar-benar terserap dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit duluan ya. Terima kasih.